Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita. Sini saya mau mereview untuk power bank. Nah, selama ini kita selalu melihat konten-konten power bank. Nah, yang power bank yang kemarin habis di-upgrade menjadi power bank badak. Nah, ini dia power bank kita yang kemarin habis di upgrade. Nah, sekarang kita akan mereview fitur apa yang ada di power bank ini, terus untuk manfaatnya untuk apa selain untuk mencarger handphone, mencarger HP, handphone sama aja ya, handphone, terus mencarger baterai, mencarger apa itu, menghidupkan kipas angin dan lain-lain. Nah, inilah power bank yang kemarin kita buat. Nah, jadi mari kita terangkan satu persatu untuk fitur-fitur yang ada di power bank ini. Yang pertama ada modul TP5000 yang ada di sini. Nah, modul TP5000 ini sanggup mengeluarkan output sekitar 3 ampere, 2 sampai 3 ampere output. Di power bank ini outputnya kita cabang. Yang satu untuk ini output ini bebas. Untuk sementara ini kita sering menggunakannya untuk penerangan. Terus ini yang untuk charger. Nah, jadi ini dan ini itu output dari modul TP5000 dan dia dikontrol dengan saklar. Nah, salah satu fitur dari power bank ini bisa untuk menyalakan lampu rakitan. Ini dia lampunya, tuh naik terus, dan itu dia lampunya. Tuh, ini lampu DC 5 volt. Oke. Lampu DC 5 volt. Nah, power bank sebesar ini itu kita mencargernya selalu menggunakan tenaga matahari. Nah, di sini kan ada baterai ya. Ini baterai 12 volt sekitar 300 ampere. Dan di situ ada apa tuh, inverter, terus dan banyak lagi yang lainnya. Terus ini power bank ini selalu kita charger menggunakan hasil dari penambangan sinar matahari di siang hari gitu. Jadi dari siang hari kita sambung kita menambang matahari dan disimpan di baterai ini, 1, 2, dan 3 situ. Input dari modul TP5000 ini itu sebesar 5 volt 3 ampere. Nah, sekarang untuk baterai ini kan kalau di charger menggunakan charger handphone bisa, misalkan nih jauh dari PLTS ini, nah kita bisa mencargernya menggunakan modul step down. Nah, jadi dari 12 volt diturunkan menjadi 5 volt. Nah, kita di sini kita buatkan soket tersendiri ini untuk input pengisian dari modul step down. Nah, ini dia soket untuk modul power bank, modul step downnya. Modul step downnya ada di sini. Modul step down ini
kita set di 5,24 volt. Nah, di sini ada setelan tripod untuk untuk mengatur output dari modul power bank ini. Jadi di sini ada untuk men-setting voltase. Jadi ini kalau diputar ke kiri itu apa namanya, menurunkan tegangan dari 12, 24 jadi yang kita inginkan. Dan yang satunya ini arus atau ampere yang melaju dari si sumber ke beban. Jadi kita simulasikan seperti ini. Jadi ini kan modul power bank ini kita setting di 5 volt 2,24. Kita setting dari sini dan modul ini terhubung ke ini dia. Nah, ini adalah soket dari aki kita yang dari PLTS kita ambil arusnya masuk ke modul step down. Nah, dari modul step down ini kita turunkan menjadi 5 volt 3 ampere karena modul ini sanggup maksimal 3 ampere untuk menyuplai 3 ampere. Nah, jadi kita turunkan menjadi 3 ampere 5 volt 3 ampere dan kita masuk ke modul charger ini. Kita di sini ya. Dia akan berkedip mengisi baterai. Posisi. Jadi walaupun ini besar seperti ini, kita mencargernya menggunakan tetap ke modul ke rangkaian PLTS kita. Apa tujuannya untuk membuat power bank segede ini? Tujuan saya untuk satu, penerangan. Jadi ini portable, bisa dibawa kemana-mana, dan ini bisa untuk penerangan. Ini bisa dicabang, bisa banyak. Ini untuk sementara kita menghidupi untuk menerangi ruangan di ruangan PLTS kita, kan lumayan terang. Nah, jadi modul power bank ini memang saya upgrade ini fungsinya agar kalau kita mati lampu posisi PLN off, kita masih punya backup. Yang satu ini untuk penerangan yang bisa dibawa ke mana-mana. Contoh misalkan kita mau ke luar rumah, di tempat situ masih sepi atau masih gelap, kita bisa menggunakan ini. Kalau kita kemana gitu, ke rumah saudara misalkan, ke rumah tetangga, kalau kita mau nongkrong di kebun malam-malam misalkan, mau ngapain nggak tahu, itu menggunakan penerangan ini. Terus untuk pengisian dari ini kemarin kita tes itu hampir berapa ya, sekitar 4 jam 5 jam baru bisa penuh menggunakan modul step down ini. Padahal ini sudah fast charging yang ini ya, fast charging. Jadi power bank ini bisa digunakan untuk beberapa macam-macam kegunaan. Untuk menghidupkan wifi bisa di sini, charger HP bisa, cuman kita ini belum punya modul fast charging di sini. Modul fast charging kita belum punya. Kita masih nyari-nyari di online shop itu modul fast chargingnya itu yang bagus, itu yang kayak gimana gitu, belum ketemu kita. Nanti kalau misalkan sudah ketemu akan kita pasang di sini, dan dia untuk mencarger HP-HP yang model sekarang, yang model fast charging itu kan ada, itu mungkin bisa tuh. Rencananya kedepannya mau seperti itu. Jadi
power bank sebesar ini tetap kita mengisinya, mencargernya menggunakan PLTS kita. Itu dia, ini dia PLTS kita. PLTS kita ini masih menggunakan SCC yang rakitan. Rakitan itu dalam artian dia tuh nggak menggunakan SCC yang pabrikan, itu enggak. Kita masih menggunakan modul step down yang di dalam situ, modul step down untuk mencarger baterai ini. Nah, oke, terus power bank ini sering saya gunakan untuk mengamankan baterai. Misalkan nih kita malam itu ingin mencarger HP ini, baterai ini kan habis ya, baterainya habis. Kalau kita charger menggunakan charger yang listrik itu, yang charger HP itu, kalau ini penuh, di sini memutus arus, jadi nggak ngisi lagi ke sini. Itu fitur dari sini ya kan, untuk ada yang untuk memutus arus yang masuk ke sini. Cuman saya takut kalau alat yang di dalam sini itu error, terus kita mencarger HP ini, misalkan kita tinggalkan, kita malam nih, sering ngecasnya malam, nggak mungkin kita panjar semalaman untuk mencarger HP ini 2500 mAh ini. Positif nanti kan ada error di sini dan akhirnya baterai itu overcharger. Nah, kalau sudah overcharger, baterai ini akan rusak. Kalau baterai rusak kan kita rugi. Nah, tuh. Jadi salah satu fungsinya untuk kita membuat ini itu untuk mengamankan baterai-baterai yang kita cas. Nah, salah satunya ini. Misalkan ini kita cas ya. Kita charger menggunakan power bank ini. Mencarger. Nah, di dalam modul modul TP5000 ini ada fitur apabila arus pengisian yang masuk ke sini itu sudah penuh, terus arus yang mengalir itu sudah mengecil, modul ini akan otomatis off, tidak mengalirkan arus lagi masuk ke baterai. Itu salah satu fitur yang aman untuk mencarger baterai apabila kita ini orangnya sibuk atau orangnya kini nggak telaten lah, nunggu charger HP ini tiap menit kita lihat, tiap menit kita Nah, itulah salah satunya untuk mengamankan baterai ini. Alhamdulillah saya menggunakan sistem seperti ini sudah hampir 1 tahun aman. Nah, itu. Terus untuk mencarger ini pengamanannya apa ya? Di modul ini juga ada fitur untuk cut off apabila pengisian baterai di sini sudah penuh. Contoh kita, ini kan nggak ada fiturnya nih. Jadi kalau posisi arus mengalir terus masuk ke sini, itu baterai ini penuh, ini tidak bisa mati sendiri. Tapi yang memutus modul TP-nya ini. Di sini ada modul TP5000, ada modul TP4056. Nah, modul TP4056 ini sudah banyak yang memakai. Apabila dia sudah cut off, arus pengisian yang masuk, arus yang masuk ke baterai itu 0 ampere. Nah, artinya tidak ada arus yang masuk. Memang modul TP4056 ini fiturnya sangat bagus. Nah, dan modul TP5000 ini juga sangat bagus untuk sistem proteksinya. Jadi kalau misalkan nanti modul ini rusak, itu kan harganya nggak semahal harga baterai. Baterai ini kemarin kalau nggak salah beli 2 ini sekitar 300 ribuan di tempat kami sini. Kalau modul TP ini sekitar 4.000, yang ini 9.000. Modul TP5000 itu 9.000. Jadi misalkan ada error terus rusak, kan yang rusak kan yang dihajar pertama kali kan modul ini.
Nah, kalau modul ini sudah rusak mati kan kita belinya lebih murah. Misalkan ini 10.000, ini 4.000, 14.000, kita rakit lagi bisa normal lagi. Tapi kalau yang rusak baterai sebanyak ini, itu kita kerugiannya banyak. Misalkan yang baterai ini kan yang biasa, yang ini 15.000 satu, 15.000 kali ini ada berapa ini, sekitar 21 baterai. Itu kan banyak, kerugiannya banyak. Sedangkan kita akan merakit lagi, membeli lagi, akhirnya kan yang pertama waktunya hilang, ini itu pokoknya lah ya. Nah, itu jadi tujuan saya merakit baterai ini itu pertama untuk pengamanan ini, yang kedua untuk bisa ada fitur untuk penerangan di sini. Nah, itu untuk output 5 volt, terus pokoknya untuk backup lah. Ibaratnya ini adik dari PLTS mini kita yang ini. Tuh, kalau ini nggak bisa dibawa kemana-mana. Tuh, jadi seperti itu. Dan pengisian power bank ini, apapun pengisian yang dari pengisian dari maksud saya semua pengisian baterai power bank ini, maupun power bank yang kecil ini ataupun yang satunya, itu tetap kita menggunakan sistem PLTS kita yang ada di rumah. Kan selama ini nggak pernah dipublikasikan ya, pengisiannya gimana bang gitu kan. Tahunya kan ngisinya chargernya pakai listrik PLN, tapi enggak, ini kita menggunakan modul power bank, modul step down di sini. Modul step down ini 3 ampere speknya. Tuh, kita setting 5 volt, 5,2 volt untuk mencarger baterai ini. Dan baterai ini untuk mencarger baterai ini, jadi seperti di relay itu. Tapi nggak kita barengin, karena kalau ini di charger posisinya modul TP4056 ini keluarannya sudah nggak bisa lagi 5 volt, dia akan turun menjadi 4,2 mengikuti arus yang masuk gitu. Jadi seperti itu ya cerita untuk malam ini. Kita menceritakan bahwa untuk power bank ini kan 11.000 mAh. Kalau di charger pakai charger biasa, yang charger HP kan ya lumayan lama. Yang pertama lama, yang kedua itu apa gunanya punya PLTS kalau kita masih menggunakan listrik itu kita gunakan untuk yang lain. Nah, ini untuk backup gitu ceritanya. Oke. Cukup sekian ya untuk cerita-cerita untuk kali ini. Besok lagi kita bahas apa itu, kira-kira kita kasih ide dulu dong di kolom komentar itu, sambil dicek-cek video-video kita yang kemarin-kemarin itu, apa yang kurang, apa yang ini gitu kan. Tolong dicek-cek, terus dikasih masukan apa yang kurang gitu kan. Oke, terima kasih. Ini saya lagi proses mau mencarger baterai ini. Ini sekarang menunjukkan jam berapa ini? Jam 10 malam. Pukul 23, setengah 12 malam. Ini kalau kita cas terus pakai listrik, lupa, terus ada error di sini, baterainya rusak, positif itu. Kalau dengan ini ada 2 proteksi, yang satu dari sini memprotek baterai sudah penuh, begitu tidak ada diputus arus dari alat yang ada di dalam sini, dia nggak nyerang terus, arus nggak diserang terus masuk ke sini, enggak, tapi diputus sama sensor yang ada di dalam sini. Dia mendeteksi kalau baterai sudah penuh, di off, putus, mati. Jadi ini mati, nanti ini juga mati, aman baterainya kalau sudah penuh. Kalau menggunakan charger listrik
ini sudah penuh, alat sini memutus arus, cuman portal yang memutus ini tetap terdorong terus selama charger belum dicabut. Lama-lama pasti sirkuit yang ada dalam sini rusak. Kita nggak tahu kapan rusaknya, tahu-tahu nanti nyerang terus. Ini rusak, kita nggak tahu, nyerang ke baterainya panas dan rusak. Modal lagi, beli baterai lagi, beli alat ini lagi gitu. Kecuali kita tunggu setiap 1 jam kita tengok, oh sudah penuh sangkut, iya ini malam mau ditinggal tidur. Jadi cara amannya gitu. Oke, terima kasih. Sekian untuk cerita-cerita untuk malam hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di komentar. Misalkan untuk tentang PLTS ini, BNS itu, nanti kita buatkan video apa gimana gitu. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.